dukun. Tapi dukunnya maca Radhibul Haddad enten kepundi. Ada kan dukun Radhibul Haddad yang diteter enten. Radhibul Haddad niki Radhibul Haddad. Tapi dia terkenal dukun tapi mboten apa enten jadi dukun iki enten kang kiai ya memang misalkan minta doa sama dukun, minta doa ya walaupun ndak pantas. Yang minta doa ini kalau kepingin berkah jangan ke dukun tapi ke ulama, kepada orang ulama juga ulama yang apa niku yang memang perjuangannya dan amalnya bagus kan ngoten. Karena ulama juga macam-macam sekarang niki. Yang benar-benar lillah, yang benar-benar peduli sama umat. Lah niku yang mengandung keberkahan yang sekiranya kita minta doa untuk apa? Untuk kehidupan kita, untuk masalah ekonomi. Nah, biar berkah, biar tidak tambah masalah. Jadi memang sudah diatur oleh Allah dan Rasulullah. Nah kalau seumpama ke dukun Ustaz, dukun gimana ya? Minta doa tok sebenarnya ya tidak apa-apa sebenarnya. Tapi kalau etika lebih baik jangan ke dukun. Apalagi yang tidak sholat, apalagi terus buatan sholat, terus tidak menjaga syariat. Jangan sudah. Kalau minta doa tok ya walaupun tidak etis tapi masih apa niku ditolerir ya. Tapi kalau minta tebakan kepada dukun ini dilarang. Tapi nanti kalau minta ke dukun dulu juga dukun. Engko terus takon biasanya dijawab kan. Nah itu kan rahasia. Niki kepunti saya ini gini dijelaskan kayak orang sudah paham nih kak. Ini kan tidak boleh kan. Dan itu tidak boleh karena rahasia ilahi. Khawatir keliru. Tapi kalau dukun los cerita niku los. Bahkan sebagian datang Mbah Yai Abdullah Fakih, Romo Yai Hamid, Sunan Giri datang. Nih terus gimana? Nebak kamu ingin gini, kamu ingin kok tepak ya udah. Tepak itu tepaknya itu karena memang setane nguntiti ya. Ketepaan. Apa yang ngomong ketika dirungokkan kok terus dicegat. Tapi kalau urusan yang di langit tidak bisa sudah. Urusan seperti itu tidak bisa karena sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya ya bingung tapi cari masalah janganlah atau cari solusi jangan ke dukun ya. Karena ya nanti mengakibatkan malah tambah masalah. Kalau seumpama jodohnya akhirnya mboten berkah, uangnya niku mboten berkah. Niki ya, tapi angel nggih, khususnya wong Banyuwangi iki angel. Dadi ana dukun rada ampuh wis parani, embuh itu salat, embuh itu ndak kan ngoten. Ya nek saged ya dinapa diomongi. Tapi kalau memang ngomong itu udah bermasalah ya lebih baik diam. Tapi kan di situ dia ada kemungkaran yang kita diundang terus hadir ada kemungkaran langsung misalkan ada kemaksiatan lihat di situ itu yang tidak boleh. Kalau misalkan kemaksiatannya di sana di sini diundang khusus pengajian atau dia kita hadir yang di sini kan ngoten. Kalau misalkan dia yang tadi disampaikan niku ngundang dukun ngundang nopo kan ngoten. Niki terus apa hadirnya sebelumnya kan ngoten. Nah ini yang apa niku yang tidak diterima sholatnya 40 ini kan ketika nebak sesuatu yang gaib. Nah, tapi kalau semua ikhtiar seperti niku tapi tidak memastikan ya insya Allah namanya ikhtiar kan ngoten. Walaupun ikhtiarnya itu apa kan menentukan hari ini juga ada di dalam syariat kan enten perintah Kanjeng Nabi ada. Kalau Rebu, kalau kepingin pokoknya jangan Jumat kan ngoten. Kan ada di kitab Al Barokah kitab panjenengan niku wonten niku. Itu menentukan waktu apa Rabu ada, yang ndak ada itu Selasa sama Jumat. Kira kan Selasa niku. Kalau Jumat alasannya mungkin karena apa untuk istiadat untuk siap-siap kepada
untuk sholat Jumat niku. Karena para ulama itu ya, kayak di Tarim niku jam 9 niku pun berangkat ngoten. Berangkat sudah sila. Kene awak-awakan jam 11 setengah 12 guru-guru niku jam 9 jam 8 pun berangkat ngoten. Ya, memang golek unta temenan. Tapi kalau yang model kayak gitu tuh kalau memang di apa niku Basul Masail kan wonten niku. Kalau memang syaratnya atau istilahnya apa syarat ya. Ikhtiar syaratnya itu ndak sampai memastikan kan ngoten. Nah, ini bukan masalah. Cuma ya niku wow, kalau pakai dukun kan ngoten. Dukunnya ndak sholat ini biasanya ndak berkah. Urusannya ke situ. Kalau yang kita bahas tadi niku kan nebak niki kan ngoten. Yang kita datang terus nebak, wis kon gini ini kalau ndak gini wis terus kita percaya lah ini yang ndak boleh kan ngoten. Tapi kalau urusan ikhtiarnya sama dukun, nah, makanya tadi diterangkan kalau seumpama berobat minta syarat ngoten. Kalau syaratnya itu tidak sampai mengingkari napa atau nabrak syariat, ya boleh-boleh saja, tapi lebih idealnya kepada orang yang dekat kepada Allah. Kalau urusannya wah ini misalkan memastikan hatta pakai ikhtiar syariat, kalau memastikan tetap tidak boleh kan ngoten. Yang kiai wis pasti dia tetap tenang sal kan ngoten. Nah, jadi dilihat kalau memang kayak gitu misalkan yang dukun, tapi dukunnya mau cara Radhibul Haddad enten kebundi. Ada kan dukun Radhibul Haddad yang diteter enten Radhibul Haddad niki Radhibul Haddad. Tapi dia terkenal dukun tapi mboten apa ana enten jadi dukun iki enten kang kiai ya memang saged kados ngoten di Banyuwangi. Enten kang ada yang apa niku ya santri tapi ndak santri temenanan kan ngoten. Akhirnya terus napa niku cari napa niku jalur cepat ngoten. Akhirnya buka praktek kan ngoten. Niku kan juga dukun niku. Cara dukun nggih. Bisa rambutnya dawa gondrong, bisa ngobati. Ini kan dukun. Ada yang dukun parah yang dimaksud kahanah niki yang tidak sholat terus sama memastikan yang biasa ngoten. Tapi kalau yang dukun-dukun setengah santri niku kan biasanya kan insyaallah namanya ikhtiar kan wonten ngomongin ngoten kan. Tapi dukun kan ngoten. Kan enten kang ngoten niku. Kang dekengi napa niku lurah, dekengi bupati kan niku dukun niku. Tapi dukunnya setengah santri setengah dukun. Wiridane ijazah itu kok kiai-kiai kan ngoten. Niku mboten kiai tapi dukun. Tapi ini dukun rodok Jadi memang istilahnya ini kabur kan ngoten. Yang dimaksud kahanah atau dukun yang sampai 40 hari percaya sama omongannya dukun, ya dukun kang cara teng TV niku kang gawa tongkat rambut dawa kang terus abang niku kira-kira niku kan ngoten. Kira-kira niku kan ngoten. Jadi memang kalau kita ikhtiarnya misalkan ada punya gawe yang dukun kan. Tapi kalau dukun-dukun Banyuwangi dukun di sekitar kan dukun-dukun santri kayane. Songkoan kan ngoten kan. Paling yang diwaca ya Rotib Yasin kan ngoten. Tapi kadung yang sampai nggo udeng terus ngobong menyan ngriko, ngobong menyan kan kaya mboten enten saniki nggih. Enten apa mboten? Tasih enten. Tapi ya nek ngundang sine pokoke malah diomongi kepundi sendikane ya tetep tapi wong Islam niku sak ngoten-ngoten niku ditakoni iku pasti ta ya nawi ta kan ngoten nggih ikhtiar sembur-semburan lah adung uyah niku enten kula nggih angsal ijazah niku sembur uyah abeh niku ndamel uyah macane ayat kursi kan ngoten ayat kursi kalih uyah biasa